Dikisahkan di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Panji Inu Kartapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Ya anakku, ada pengumuman yang sangat penting. Besok Panji Inu Kertapati akan datang kemari. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat janji dengan ayah dari Panji Inu akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Panji Inu. Siapa yang akan dinikahkan dengan Panji Inu, Ayah? Kami sudah memutuskan yang akan menjadi istri dari Panji Inu adalah Chandra Kirana. Baiklah, Galuh izin pergi ke belakang dulu. Terima kasih Ayahanda, Kirana senang sekali. Baiklah, mari kita siapkan segalanya untuk besok. Di sisi lain, Dewi Galuh Ajeng menggerutu. Kenapa selalu Chandra Kirana yang mendapatkan keberuntungan? Bahkan, dia yang dinikahkan dengan Panji Inu. Seharusnya aku. Sementara, Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Panji Inu. Niat jahat untuk mencelakai Chandra Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi seorang penyihir. Penyihir! Penyihir! Apa yang kau butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang pasti, aku ingin dia tidak dapat menikah dengan Panji Inu. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana menjadi seekor keong sehingga dia tidak bisa bertunangan dan menikah dengan Panji Inu. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Baiklah, aku akan menyiapkan kutukan untuknya. Ini sebagai imbalannya. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Panji Inu. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Chandra Kirana dihadang oleh penyihir yang diperintah oleh Dewi Galuh. Halo Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Sudah diam. Aku datang ke sini untuk menyihirmu menjadi seekor keong emas. Mengapa kamu ingin mengutukku? Apa salahku? Saudarimu yang menyuruhku datang dan menyihir. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Udah, jangan banyak ngomong. Suatu hari, seorang ibu sedang mencari ikan dengan jalannya dan kemudian menemukan keong emas yang tersangkut di jalannya. Wah, keong yang sangat cantik.
Setibanya di pondok, ibu itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu ia beristirahat di kursi. Sampai jam segini aku belum juga mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mencari ikan, aku mau makan apa? Ibu itu pun kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, keong mas itu berubah menjadi Chandrakirana. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi ada seorang ibu yang membawaku ke sini. Kasihan sekali ibu itu, untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Siapa yang memasak semua ini dan menyiapkannya untukku? Penasaran, sang ibu pun memutuskan besok untuk pulang lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, ia pun mengendap-endap dengan memasuki dapur. Terdengar suara seseorang sedang memasak. Sang ibu terkejut melihat seorang putri cantik sedang memasak di dapur. Siapa kamu ini putri cantik dan dari mana asalmu? Aku adalah Chandrakirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku, dan kutukan ini akan berakhir apabila aku bertemu dengan tunanganku. Kasihan sekali dirimu, nak. Ibu tidak tahu saudari macam apa saudarimu itu hingga tega mengutukmu. Namun namanya manusia, kalau sudah cemburu, apapun ia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, Bu. Sementara di kerajaan Daha, Panji Inu berniat untuk mencari tunangannya. Ia pun berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata. Tenanglah Raja, akan kucari Chandrakirana di seluruh pelosok negeri, hingga aku menemukannya. Cari Chandrakirana dan bawa dia kemari. Mendengar Panji Inu mencari Chandrakirana, Dewi Galuh pun memberitahukan hal tersebut kepada nenek sihir. Nenek sihir pun berubah menjadi gagak hitam dan mencari Panji Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya. Tiba-tiba, Panji Inu dikejutkan datangnya gagak yang bisa berbicara. Ke kiri, ikuti aku. Hah? Gagak itu bisa berbicara. Mungkin dia bisa menjadi petunjukku untuk bertemu dengan Chandrakirana. Panji Inu pun mengejar burung gagak tersebut. Tanpa sepengetahuan Panji Inu, sang gagak jelmaan nenek sihir justru menjerumuskan Panji Inu ke arah yang salah. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek tua yang bersandar di pohon. Ia terlihat lemas. Tolonglah nak, sudah beberapa hari kakek tidak makan. Oh, ini kek, ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Sembari makan, Panji Inu menceritakan semua kepada sang kakek. Panji Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara. Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya ke arah gagak. Gagak pun terjatuh dan berubah menjadi nenek sihir kembali. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir. Dia memberikan jalan yang salah padamu. Lalu, apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baiklah, kek.
Setelah berjalan menyusuri sungai, sampailah Panji Inu di desa Dadapan. Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku bisa mendapatkan seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah melakukan perjalanan sejauh ini. Permisi, Iya, sebentar. bukankah kamu Chandra Kirana? Panji Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencarimu. Dan sekarang, ayo pulang, ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh ibu, ini adalah Panji Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia ingin membawa Kirana untuk pulang, tetapi Kirana tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah, pasti kamu merindukan keluargamu. Gini saja, ibu ikut kami saja kembali ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya, Panji Inu memboyong Chandra Kirana dan ibu yang baik hati itu ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Setelah sang raja mengetahui perbuatan Dewi Galuh, sang raja pun memanggil Dewi Galuh untuk menemuinya. Dewi Galuh, kemarilah. Ada apa Ayahanda? Mengapa engkau tega sekali mengutuk saudarimu menjadi keong mas? Galuh iri pada Kirana ayah karena dia selalu mendapatkan keberuntungan. Atas perbuatanmu ini, ayah akan menghukummu seberat perbuatanmu. Prajurit, kejar dia. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia pun segera pergi meninggalkan kerajaan Daha. Sang raja yang mengetahui hal itu pun mengutus prajurit untuk mengejar Dewi Galuh. Akan tetapi, Galuh pun berhasil menghindar dan bersembunyi dari prajurit. Akhirnya, pernikahan Chandra Kirana dengan Panji Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Mereka pun hidup bahagia. Aku adalah Duta shampoo lain. Hah? Boy. Boy, apa kau ni? Korang puasa penuh? Aku puasa setengah hari je. Oh, best dapat makan. Oh ibu, ini adalah Panji Inu yang Kirana ceritakan waktu. Nah, drungu. Wes.